Shalom saudara dikasih dan berkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Doa saya Anda semua tetap hidup dalam sukacita dan dalam penyertaan dari Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ada pujian yang sudah cukup lama. Pujian itu mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Walau ku hidup susah, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, hal ini juga yang menjadi satu gambaran yang pernah terjadi di tengah kehidupan 3 anak SMA. Mungkin saudara berkata, siapa 3 anak SMA? SMA dari mana? Saya menyingkat 3 anak SMA ini, yaitu dari Sadrak, Mesah, dan Abednego. Saudara dikasih Tuhan, dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, di situ dikisahkan tentang perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala disediakan oleh Nebukadnezar bagi siapa yang tidak mau menyembah patung yang telah dibuat oleh Nebukadnezar. Maka pada waktu itu, dari antara sekian banyak orang, ketika bunyi-bunyian dibunyikan, kemudian waktunya bagi mereka untuk menyembah patung tersebut, maka 3 anak SMA ini, Sadrak, Mesah, dan Abednego, mereka tetap bersikukuh mempertahankan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan yang hidup, untuk tidak mau kompromi untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Pertaruhannya cukup besar, bukan hanya sekedar tentang jabatan mereka yang mereka miliki atau kedudukan mereka miliki, tetapi ini menyangkut tentang nyawa atau tentang kehidupan mereka. Maka ada konsekuensi yang harus mereka terima apabila mereka tidak mau mengikuti aturan dari Raja Nebukadnezar. Maka pada waktu itu, ketika dilihat bahwa mereka tidak mau mengikuti hal itu, maka Raja Nebukadnezar menjadi marah dan menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam tungku perapian yang sudah menyala-nyala. Namun Nebukadnezar memberikan kesempatan lagi kepada mereka. Namun apa jawaban mereka ketika diberikan satu lagi kesempatan untuk menyembah patung yang didirikan itu? Apakah kemudian mereka kompromi? Daripada kita susah ikut Tuhan, lebih baik ya sudahlah kita kompromi sebentar. Yang penting kita aman, yang penting kita nyaman, yang penting kita bisa hidup dan lain sebagainya. Tetapi apa yang menjadi jawaban mereka? Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18, firman Tuhan mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan tentu saja mendengar jawaban dari mereka, maka Raja Nebukadnezar bertambah marah dan kemudian melemparkan mereka ke perapian yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan lagi 7 kali lipat panasnya. Mungkin seringkali yang ada dalam benak pikiran kita berpikir bahwa ketika kita setia mengiring Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan meluputkan kita dari kesusahan, kesulitan, dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesah, dan Abednego? Di mana Tuhan pada waktu itu? Kalau kita membaca ceritanya, sudah melewatinya, tentu kita bisa tahu, oh pada waktu itu ternyata Tuhan punya tujuan A, B, C, dan seterusnya. Tapi bagaimana bila kita memposisikan diri kita sebagai Sadrak, Mesah, Abednego ketika diperhadapkan pada situasi kesulitan yang sama? Apakah kita tetap memperjuangkan iman kita atau kita menyerah dengan situasi keadaan yang ada? Ketika diperhadapkan dengan situasi yang ada itu, maka mereka berkata dengan iman, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia pasti akan melepaskan kami. Namun sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami dan Tuhan tetap mengizinkan kami harus melewati kesusahan ini, penderitaan ini, mengalami perapian ini, kami tetap tidak akan menyembah
patung yang Tuhan kudirikan atau mau tunduk kepada perintah dari Raja Nebukadnezar yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami tidak akan memuja dan menyembah patung itu. Satu tindakan yang begitu berani, ini bukan suatu hal yang karena didasari oleh karena nekat, tetapi karena iman mereka kepada Tuhan yang hidup. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka tidak mau kompromi dengan situasi yang ada, sekalipun konsekuensinya mereka harus diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala. Lalu apa yang terjadi? Secara manusia mereka diperhadapkan pada satu situasi yang buntu. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar bagi mereka. Yang ada di depan mereka adalah perapian yang menyala-nyala. Namun sekalipun diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, mereka tidak berkecil hati, mereka tidak kecewa dengan Tuhan. Bisa saja mereka kemudian kecewa dan mereka berkata, "Loh Tuhan, ini gimana? Saya sudah setia dengan Tuhan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya tidak kompromi dengan dunia yang ada. Kenapa saya harus mengalami perapian yang menyala-nyala ini? Kenapa Tuhan tidak meluputkan saya? Di mana Tuhan?" Dan lain sebagainya. Mereka bisa saja mempertanyakan kehadiran Tuhan. Mereka bisa saja mempertanyakan tentang kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kasih Tuhan, dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga bisa mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Namun tidak demikian yang mereka lakukan. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan, ketika mungkin kita tidak diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Mungkin hanya diperhadapkan dengan kesusahan kecil, kesukaran kecil dalam kehidupan kita. Kita sudah ngeluh. Mungkin kita sudah mulai setia dengan Tuhan, setia beribadah, setia memberi dan lain sebagainya. Namun ketika Tuhan izinkan ada kesulitan, kesusahan, sakit penyakit, pergumulan yang terjadi, atau kita mengalami satu peristiwa yang kita tidak inginkan dalam hidup kita, berapa banyak kita yang mulai meninggalkan Tuhan, yang kita kecewa dengan Tuhan, dan kita kemudian menyalahkan Tuhan dan mempertanyakan, Tuhan di mana? Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengerti, dan Tuhan tidak baik. Betapa sering kita melakukan itu. Namun karena kedewasaan iman dari Sadrak, Mesak, Abednego kepada Tuhan, maka mereka dengan yakin dan lantang mengucapkan pernyataan iman mereka. Mereka tidak mau melakukan itu. Mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun harus melewati kesusahan. Dalam api pun mereka tetap menyembah Tuhan. Dalam api pun mereka tetap meninggikan Tuhan. Dan melalui itu semuanya mereka dilepaskan, mereka mengalami jalan keluar sekalipun harus melewati sebuah kesusahan dan kesulitan. Yang ke-30, lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka. Kalau Anda takut kehilangan pekerjaan, jabatan, kekayaan, popularitas Anda hanya karena mempertahankan iman, Anda akan kehilangan itu. Tapi kalau Anda rela kehilangan itu semuanya hanya untuk kita mau mempertahankan iman kepercayaan kita, hal yang berharga, panggilan surgawi, maka kita akan mendapatkan lebih lagi di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan Yesus memberkati.